Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayolah wal akhwat jamaah salat maghrib Masjid Nur Rahman yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah terbesar yang diberikan kepada kita semua bisa melangkahkan kaki untuk melanjutkan program kita yang selama ini mungkin kita terhenti. Akan tetapi hal itu tidak mengurangi keutamaan dan kesempurnaan apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang selalu merindukan pengajian, selalu merindukan untuk duduk bermajlis di masjid, masuk kepada salah satu dari 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun mu'allaqun, yaitu seseorang laki-laki yang selalu terpaut hatinya rindu untuk memakmurkan rumah Allah, untuk memakmurkan masjid. Mengapa dia menamakan rumah Allah? Saking agungnya yang dinamakan masjid. Apabila sudah disandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya sesuatu yang sangat agung. Seperti kita mendengar firman Allah, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Jadi masjid-masjid yang ada di muka bumi ini adalah termasuk dari salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Baitullah. Nah, rumah Allah yang dimaksud di situ adalah Ka'bah. Itu juga masuk kepada kategori yang agung karena sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memulai dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Al-Insyirah, surah 97 ayat 7 ayat 8. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semua sudah hafal itu surah apa tadi? Al-Insyirah atau Alam Nasrah. Jadi ada di zaman dahulu kalau ingin lancar, baca itu katanya. Habis sholat 7 kali Al-Insyirah. Memang Al-Insyirah itu artinya sesuatu yang melapangkan. Al-Insyirah sebagaimana doa Nabi Musa ketika berdakwah. Doanya apa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Rabbi shrahli sadri artinya Rabb, lapangkan jiwaku, lapangkan hatiku, lapangkan dada. Jadi lapang dada di sini artinya dia menerima apapun resikonya di jalan dakwah, kita berlapang dada. Tidak boleh kita
menolak atau tidak boleh kita marah-marah, berlapang dada. Arti berlapang dada menerima, ya, apapun resikonya. Karena tidak ada yang tidak ada resiko di muka bumi ini. Jangankan kebaikan, maksiat saja masih ada resikonya. Ya. Oleh karena itu kita sama-sama pada kesempatan ini kita mengenalkan jiwa kita lagi untuk berkumpul di majelis ilmu, ya, berkumpul di majelis ilmu. Di situ ada tadi kita sudah jelaskan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, di sini urusannya umum, ya, tidak hanya urusan agama saja, tapi urusan dunia pun. Fa idza faragta fansab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pangsab, ya, urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, hayyul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua, apabila kamu telah menempuh atau merampungkan, ya, mungkin masih terngiang di telinga kita kemarin kita tarawih, ya, walaupun di rumah tarawihnya, ya, banyak imam kemarin itu, bagus. Jadi enggak harus seleksi lagi, ya, banyak imam tarawih kemarin, imam id juga ada. Nah, selesailah kita menjalankan ibadah saum, ya, dengan segala hal yang menunjang di situ kebaikan-kebaikan selama 1 bulan. Maka di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja kekosongan bagi hamba-hambanya. Maka di situ dianjurkan untuk berpuasa sitta min Syawal. Ya, sitta min Syawal artinya 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini masuk kepada kategori pangsob. Apabila selesai, telah rampung, pangsob datang lagi, seperti itu. Ya, makanya tidak ada hentinya ibadah ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kematian. Jadi artinya tidak dibatasi dengan Ramadan, tidak dibatasi dengan adanya apa? Umur, tidak dibatasi dengan adanya pernikahan dan sebagainya. Sebelum nikah, masya Allah, ya, begitu gesit kepada ibadah. Tapi setelah nikah malah, jangan membatasi seperti itu. Nah, ya Allah wa rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila kamu telah merampungkan urusan-urusan duniamu, ya, dan kesibukan-kesibukan yang telah kamu selesaikan, semua yang berkaitan dengannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah kamu kepadanya. Jadi beralih kepada ibadah yang lain, dicurahkan semuanya. Karena apa? Di sini kan tidak disebutkan apakah itu sholat, apakah itu pekerjaan dan sebagainya, tidak. Makanya para ulama juga menyandingkan ayat tadi dengan di surah Jum'ah, ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah di hari Jumat itu, bersegeralah ila dzikrillah, menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Fas'au ila wa dzarul bai', dan tinggalkan. Nah, di sini kita meninggalkan bisnis, meninggalkan perniagaan, meninggalkan hal-hal keduniaan. Wadalul bai' di situ, transaksi sebagainya, ya. Jadi berhenti transaksi itu. Kalau Jumat itu adanya 2 kali, maka berhentinya di adzan kedua. Adzan pertama masih boleh transaksi, ya. Itu. Makanya sekali itulah yang paling tepat, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesailah rangkaian sholat Jumat sampai salam dan sebagainya. Lalu ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah berfirman begitu. Apabila telah selesai sholat, fantashiru, silakan bertebaran lagi di muka bumi. Ya, yang kerja lagi, yang dagang lagi,
ya, yang buka kios, yang nutup tadi, buka lagi kiosnya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai apa kita? Selesai sholat, pansor pekerjaan yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggiring hamba-hambanya untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Karena inna mimma katsirun minan nasi maghbunun, sesungguhnya kebanyakan manusia tertipu, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang yang menipu mereka. Ya. Makanya dari sholat ke sholat, coba. Enggak lama kan, dari duhur ke asar tuh seperti itu. Itu adalah kalau kita renungi, fa idza faragta fansob, selesai duhur datang asar, selesai asar datang maghrib, terus nyambung terus, tidak ada hentinya. Nah itulah kita, ya. Jadi termasuk pula dalam pengertian ini ada sebuah hadis, la sholata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbatha. Ya, tidak ada sholat di hadapan makanan yang sudah terhidang. Artinya yang kita dahulukan adalah ta'am dulu, makan dulu. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan juga jangan kita sholat sementara kita menahan dua kasus. Kasus apa? Kasus nahan kencing atau kasus nahan buang air besar, BAB, ya, bak atau BAB. Jadi idza uqimatis shalah wa hadzal asya fabda'u bil asya. Apabila sudah didirikan salat tetapi hidangan sudah terhidang, apa yang didahulukan? Selesai makan apa? Salat. Itu sama. Jadi ini masalah dunia pun seperti itu. Umum, fa idza faragta fansab itu. Ya, tidak hanya masalah agama, masalah salat saja, tetapi masalah dunia pun seperti itu. Selesai makan. Sudah selesai makan, cuci tangan. Ya, apalagi sekarang musim cuci tangan. Ya. Padahal Islam sudah dari dulu, ya. Islam selalu terdepan sebetulnya. Cuci tangan sudah dari dulu. Nutup mulut sudah dari dulu. Ya. Jaga, ya, ada bersin sudah dari dulu semuanya. Yang sekarang dipraktekkan di akhir zaman ini, ya, dari tahun ke tahun Islam sudah terlebih dahulu. Ternyata semua yang diajarkan oleh Islam itu tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan hati nurani manusia, tidak ada. Hanya orang-orang yang otaknya rusak, yang menganggap Islam itu kejam, itu rusak otaknya. Ya, Islam itu indah. Islam itu apa? Damai. Ya, saking baik, saking damainya Islam, banyak yang iri terhadap Islam. Ya, banyak yang iri karena mereka agamanya jelek. Mestilah, maka sangat logis orang jelek pasti iri sama yang baik, kan? Benar enggak? Enggak mungkin orang tampan iri sama yang jelek, enggak mungkin, kan? Begitu. Makanya kita wajar-wajar aja kalau Islam ini dibenci oleh agama-agama atau ada kelompok-kelompok yang benci, biarkan saja. Karena itulah Islam telah menampakkan kebaikan, telah menampakkan keindahannya. Ya, apapun solusinya ada dalam Islam ini. Kita tidak bisa sholat di masjid, bisa sholat di rumah. Ayo, apa lagi? Ya, mau dicegah sholatnya, silakan mau cegah sholat. Ya, dicegah atau tercegah, kita tetap masih bisa melaksanakan apa? Ibadah sholat. Bisa dipahami ya? Nah, jadi setelah ibadah yang kita lakukan, nah sekarang kita dihadapkan. Habislah bulan Syawal ini, kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah Ashharul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan. Ada 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut, hurum semua itu, dilipat gandakan kebaikan di situ. Makanya tidak ada hentinya, pangsob. Maka ada lagi terus. Ya, di bulan Dzulqa'dah kita beramal dilipat gandakan di situ karena bulannya diutamakan oleh Allah, Al-Hurum, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habislah Dzulhijjah, pangsob. Ada lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tuh. Ya.
Di bulan Dzulqa'dah pun para jemaah haji udah mulai mereka itu persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Siapa bilang ada pengangguran kaum muslimin? Enggak ada pengangguran kaum muslimin itu. Coba di sini, aduh, pengangguran gini gimana ya? Musim corona sudah nganggur lagi. Nah, enggak ada pengangguran. Ya, sibukkan diri. Makanya pangsob itu sesuatu yang kalimat yang penekanan, pangsob, sibukkan dengan sungguh-sungguh setelah merampungkan suatu ibadah. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan. Terus kurban, terus di situ ada puasa Arafah. Banyak. Terus Muharram ada lagi. 10 hari pertama lagi di bulan Muharram sama tanggal 10 Muharramnya kita disunahkan untuk berpuasa. Bukan mistik, makanya ada 10. Ya, ada 3-10 di dalam Islam ini. Pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga tanggal 10 Muharram. Nah, 10-10. Bukan mistik ini. Ya, orang sufi kan itu dihitung mistik. Wah, ini dipakai beli di 10 kali. Ya, ini 10 kali 10 kali. Bukan untuk itu tujuannya. Wa ila rabbika farghab. Ya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Selalu kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia. Ya. Kebingungan apapun yang kita rasakan, jangan sampai orang lain tahu kebingungan kita itu. Ya, apalagi sekarang kan ditulis, di-share, lagi bingung, lagi galau dan sebagainya. Ya, bangga banget lagi galau di-share segala. Ya, bangga ya. Ya. Tidak boleh. Ya, lihat ketika Nabi Yakub begitu sedih ya kehilangan anak tercintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang beliau ungkapkan? Innama asku bathi wa huzni ilallah. Innama hanyalah, innama itu hasar. Innama asku hanyalah, ya, aku adukan bathi wa huzni, ya, kebingunganku dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung berdoa kepada Allah, enggak harus manggil-manggil yang lain. Wa ila rabbika farghab. Jadi As-Sawri mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat dan harapan kita. Makanya kita ngaji, ya, luruskan dulu apa? Niat. Ya, jangan bengkok niatnya ngaji itu. Niat kita berkumpul di sini jangan bengkok. Tetapi justru kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya awalul ilmi an islahun niat. Pertama ilmu itu adalah lulusnya niat. Pertama ilmu itu. Nah, oleh karenanya kita mesti mengetahui ya kelulusan niat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap peribadahan itu dinamakan al-ikhlas. Ya, ikhlas apa? Ikhlas itu tauhid. Ya, makanya tauhid adalah fondasi yang paling utama. Karena dari tauhid inilah akan terpancar akhlak, akan terpancar muamalah, hablum minallah dan hablum minan nas, terutama hablum minan nas. Sebagaimana Allah gambarkan di surah Ibrahim ayat 24. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu masalan kalimatan thayyibah." Allah mengumpamakan agama ini, kebaikan Islam ini dengan pohon. Ya, mengapa dengan pohon? Bukan dengan batu karang. Padahal kuat mana batu karang dengan pohon kira-kira? Antum pernah nggak nendang batu karang? Ya, kuat. Nah, jelas. Kuatan batu karang. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kebaikan Islam ini, kekokohan Islam ini dengan pohon? Ya. Jadi pohon, walaupun pohon ini agak lembek
kalau dibanding dengan batu. Tetapi pohon ini berkembang. Nah, ini yang dimaksud, berkembang, menghunjam akarnya ke bawah, berkembang ke langit, ya, ranting pohon dan berbuah. Batu berbuah enggak kira-kira? Ada kira-kira batu membesar? Bahaya. Masjid ini bisa keangkat, pondasinya batu bukan ini, batu kali kan? Loh, makanya Allah ibaratkan kepada sesuatu yang berkembang. Ya, kalimatan thayyibah, kasajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik. Baik di sini ya jelas, baik semuanya, sempurna Islam itu. Makanya jangan heran tadi juga, jangan heran. Ya, banyak yang iri terhadap agama ini, saking baik dan sempurnanya agama ini. Makanya kalau sama antum ada yang iri, jadi yang iri itu lebih jelek dari antum, kan begitu? Enggak? Nah, seperti itu. Gak mungkin orang punya sepeda, ya, orang punya mobil iri sama yang punya sepeda. Iri saya, kamu punya sepeda? Gak mungkin, padahal dia punya mobil, banyak lagi mobilnya. Tidak. Nah, oleh karenanya, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang waktu untuk diisi oleh hamba-hambanya, ya, agar tidak menemui kekosongan waktu tersebut. Karena apa? Kekosongan ini akan menipu kita, Ya, walaupun memang ada saat-saat kita rehat di situ artinya kita istirahat, ya, tidak sholat terus, kan begitu? Ya, siapa yang sholat terus? Ya, selesai sudah kegiatan lagi. Seperti tadi lah. Fa idza qudiyatis shalah itu jelas sekali Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat. Fa idza qudiyatis shalah, apabila selesai salat, fantashiru, bertebaran di muka bumi. Ini itu hadirin. Ya, jadi sekarang kita sudah selesai melaksanakan 1 bulan lamanya, ya, berpuasa dengan segala kegiatan yang akan membawa kita kepada ketakwaan, ya. Terus setelah itu masih ada lagi yang harus kita lanjutkan, ya. Itu puasa Syawal baik di awal ataupun di tengah ataupun di akhir terserah, ya. Yang penting bulan Syawal masih kebagian. Nah, kan kita dimudahkan, ya. Dimudahkan kan? Nah, dimudahkan alhamdulillah. Meskipun kondisi seperti ini, kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di zaman dahulu coba? Ya, jangankan jauh-jauh di zaman Rasulullah SAW, zaman perang saja kan gimana? Sholat, ya, takut dengan musuh dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini alhamdulillah nih udah mulai. Di sana belum, daerah sana Gunung Putri, ya, nggak tahu zonanya, zona apa gitu, nggak jelas. Jadi udah kayak lampu merah daerah sekarang, ya, ada kuning, ada merah, ada hijau. Gimana mengetahuinya? Ya, kita minta petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kesimpang siuran ini. Ya, mudah-mudahan semua ini ada hikmah bagi kita semua. Sebetulnya Allah ingin mengajari kita bahwa Allah itu tidak artinya tidak kejam gitu kan. Justru memberikan dispensasi ketika ibadah seperti ini, dispensasi seperti ini. Tetapi sebetulnya tidak ada kemurahan untuk merubah tatanan sholat, ya, kecuali tempat dan waktu. Jadi jangan sampai sholat 1 meter jaraknya, ya. Aduh. Jadi imamnya jadi kaku, imamnya biasanya lurus rapat, lurus enggak rapat. Aduh, gimana ya? Sebetulnya itu jangan, ya. Itu sudah paketnya sholat seperti itu. Sudah Isya belum? Masih lama. Jadi sebetulnya saya sampainya ke sini itu badal saja, ya. Nah, tetapi mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi kita dalam menyambung ibadah, ya, menyambung ibadah. Jadi kalau dalam nyanyian mah dulu ada
sambung menyambung menjadi satu. Nah itu ya. Jadi sambung menyambung terus. Jadi tidak ada putusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat terus menerus, tidak ada hentinya. Ya, salat wajib itu karena di antara salat ke salat, di situ ada yang dihapus. Ya. Makanya salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, ya, yukaffirunahunna, akan menutupi, akan menghapuskan, ya, waktu-waktu tersebut kepada dosa-dosa kecil. Majtuni batil kabair, selama dia meninggal atau tidak mengerjakan dosa besar. Nah, jadi dosa-dosa kecil yang spontan, yang enggak terasa. Coba dosa itu banyak yang dirasa apa yang tidak dirasa kira-kira? Ya, banyakan yang tidak dirasa. Nah, disinilah kita semakin yakin akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Nah, yang enggak terasa itu terhapus dengan wudu, terhapus dengan melangkahkan kaki ke masjid, ya. Terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil yang kita tidak merasakannya. Ya, masa orang zina enggak terasa? Benar enggak? Pasti terasa lah. Itu dosa apa namanya? Dosa besar. Ya. Ya. Kalau kita ke lirik apa di pasar, ya, dasarkan enggak sama di pasar itu. Ada orang beriman, ada yang enggak, kan begitu. Nah, lirik-lirik di situ agak asal tidak sengaja, di situ bisa terhapus dengan kita wudu, dengan istighfar langsung. Ya, hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita sengaja pergi ke pasar ingin melihat hal-hal seperti itu, nah itu udah ada unsur apa? Unsur kesengajaan, unsurnya niat. Makanya ada orang berkata ketika pergi ke tanah suci Makkah, ya, di situ jangankan orang-orang beriman, pelacur saja pakai jilbab. Apa maknanya itu? Pelacur saja pakai jilbab, pelacur saja pakai gamis. Di Arab itu katanya. Bisa dipahami tidak? Ya, jadi seseorang itu karena memang yang dicarinya yang begituan, ya ketemunya begituan. Mereka itu, ya. Jadi mereka mengira bahwa semua yang melakukan maksiat itu aksesorisnya telanjang, istilahnya gitu, setengah telanjang. Tidak, tergantung daerahnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi hadirin sekalian, mari kita sama-sama untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hubungan kita kepada siapa? Sesama manusia. Karena Allah berfirman, "Duribat alaihim mudillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Duribat alaihim mudillah, dijadikan mereka itu hina. Aina masukifu, suku apapun, bangsa apapun, ya, kulit putih, kulit hitam, bangsa Arab, bangsa Azam, bangsa Indonesia atau bangsa manapun, zillah, mereka itu akan hina, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minanas, kecuali yang mereka yang selalu menjalin hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Ya, yang pertama kali kita hubungi baik adalah orang tua. Ya, orang tua kita. Yang masih ada orang tua. Itu yang pertama terkena dengan hablum minanas, orang tua. Terus istri dan anak-anak kita di rumah. Itu harus mendapatkan perlakuan yang baik. Ya, sesoleh apapun dia sholat, ya, serajin apapun dia ngaji, kalau jelek terhadap anak dan istrinya, belum dikatakan baik orangnya. Nah, oleh karenanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin, ya, tentram dalam rumah tangga itu. Makanya jalin terus hubungan. Faidah faruk tafansub wa ila rabbika farghab. Sering kita baca.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang kepada kita dengan mengunggulkan bulan, mengunggulkan waktu itu untuk melipat gandakan kebaikan kepada hamba-hambanya agar mereka tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Mungkin sampai di situ ya. Ada yang kurang jelas? Atau udah jelas? Ya. Jadi kalau antum, tapi jangan dibiasakan ketika pulang dari mana hidangan makan sudah siap di rumah, maka di situ makan dululah walaupun sudah qomat. Ya, berarti ketinggalan apa? Ketinggalan berjamaah. Ketinggalan apa? Ketinggalan salat atau ketinggalan berjamaah? Ketinggalan berjamaah. Berjamaah itu maksudnya apa? Apanya salat berjamaah itu? Kesempurnaan sholat. Kalau kita nggak berjamaah, jadi nggak sholatnya kira-kira? Jadi. Terlebih ada udzur. Ya, makanya dengan kita berangkat ke masjid, disitulah kesempurnaan sholat. Makanya jangan disamakan orang yang pergi ke masjid dengan yang pergi ke pasar ketika terjadi wabah. Beda. Ya. Kalau orang nggak ke pasar, nggak belanja, nggak makan dong, benar nggak? Nggak makan. Kalau orang nggak ke masjid, emang kelaparan? Tidak. Kesempurnaannya saja yang berkurang. Tapi hakikatnya tidak, karena Allah tulis sempurna tetap. Idza maridul abdu aw safara, ya, kutiba lahu hasanatuhu, maka ditulis kebaikannya sahihan mukiman. Seseorang yang bersafar atau dia sakit sehingga dia tidak bisa sholat sambil berdiri dalam sholat wajib, maka Allah tulis sholat sambil berdiri karena dia biasa sholat seperti itu. Ya. Jadi jangan khawatir. Ketika rukhsah datang, kita ambil rukhsah tersebut. Ya, ketika bepergian kita praktekkan ilmu untuk safar, kosong di situ. Praktekkan. Dispensasi diambil. Jadi kesimpulannya, hadirin sekalian, kita semua ya selesai yang lain akan ada yang lain, seperti itu. Itu kehidupan pun begitu kehidupannya. Ya, makanya hakikat kehidupan itu hanya 8 ya. 8. Apa 8? Ada yang masih ingat? Hakikat kehidupan itu pertemuan, perpisahan 2. Ya. Sakit, sehat 4. Apa lagi? Sedih, bahagia. Berapa tuh? 6. 2 lagi, cari. Apa? Sulit dan mudah. Yang 8 ini sebetulnya dialami. Nggak ada orang yang nggak lepas dari 8 ini. Pernah antum sulit? Pernah mudah? Pernah sakit? Pernah sehat? Pernah berpisah? Pernah berkumpul? Nggak ada yang lewat dari 8 ini. Coba sebut. Kok lupa tiap hari ini? Ya, kita itu pasti melalui. Ya, melalui yang apa tadi? Pertemuan, perpisahan. Apa lagi? Nggak diacak gak apa-apa. Sehat dan sakit. Terus 5-6 apa? Susah dan sulit. 7-8? Wah, susah dan sulit sama ya. Jadi apa tuh? Mudah dan susah. Ya, inna ma'al usri yusra. Terus sedih dan bahagia. Manusia tidak akan lepas dari 8 ini. Gak enak gembira terus, benar nggak? Nggak enak, bahagia terus. Ada sedihnya, variasi hidup. Ngumpul terus gak enak ya, berpisah. Lockdown kemarin ngumpul terus kan di rumah. Ya, itu ya, walaupun sedikit mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang kurang jelas tidak?
Apa sudah Isya ya? Apa? Iya. Iya. Itu haji ditiadakan, jadi tidak ada ibadah haji karena ibadah haji itu terhubung dengan syarat, ya. Di antaranya keamanan. Ya. Kalau nggak aman nggak boleh. Ini Islam namanya. Islam itu lebih mengutamakan keselamatan. Pokoknya beginilah. Antum baru Allahu Akbar. Ada orang di sungai itu anak kecebur. Apa terus lanjut sholat? Nyawa apa sholat di situ? Nyawa apa sholat? Nyawa. Makanya sholat lari dulu pasti. Ada anak kecebur. Itu Islam. Jadi lebih mengutamakan apa? Nyawa, keselamatan daripada keutamaan. Jadi walaupun haji tidak ada yang masih yang lain, kurban tetap masih dilaksanakan. Ya, jangan mentang-mentang hajinya libur, kurban libur tahun ini. Enggak, tetap. Nah, faidah farad tafansab. Yang lain masih bisa dikerjakan. Ya. Jadi hubungannya itu dengan keamanan. Ada lagi? Itu aja. Ya, hubungannya itu. Jadi salah satu syariat Islam itu adalah hifdzun nafas, ya, menjaga jiwa. Ada lagi? Sudah. Ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terus menggali Islam ini, ya. Jadi semakin tahu semakin mudah beragama ini. Mengapa orang itu malas beragama? Karena bodoh. Ya, tidak tahu. Ketidaktahuan inilah yang akan membuat mereka tidak mau menjalankan syariat Islam. Padahal Islam itu mudah. Kalau tidak ada, kita tutup ya kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.